Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kita bertemu selalu karena ingin belajar firman Allah Subhanahu wa taala, ingin belajar memahami kandungan Al-Qur'an. Dan kita bersyukur juga bahwa apa yang kita kerjakan malam ini akan didengarkan tidak hanya di sini, tapi juga banyak saudara kita yang di luar negeri, mereka mengikuti acara saringsapa.com dan ini live. Dan alhamdulillah dengan media ini kita insyaallah kebagian amal jariah yang mudah-mudahan tempat kita ini bertemu diberkahi oleh Allah, dan setiap kali kita bertemu hati kita semakin diikat dalam iman dan cinta kepada Allah, dan kelak insyaallah di hari kiamat pertemuan kita ini akan menjadi saksi bahwa kita telah jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan digolongkan dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita membaca surah Al-Mutaffifin ya. Silahkan buka surah Al-Mutaffifin. Kita baca dengan khusyuk dan tenang. Mudah-mudahan dengan bacaan ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, surat Al-Mutaffifin ini agak panjang. Insyaallah kita bahas sebagiannya saja pada hari ini. Dan nama Al-Mutaffifin adalah jamak dari Al-Mutaffif. Asal katanya taffafa yutaffifu, yaitu mengambil sedikit dengan cara curang. Sedikit dengan cara curang. Contohnya seperti
seorang yang mencuri timbangan. Di pasar, orang-orang yang berjualan dengan menggunakan timbangan, seringkali mereka mencuri 1 on, setengah on, sedikit saja. Dan oleh Allah, orang seperti ini digolongkan dengan al-mutaffifin. Waktu itu di kota Madinah, para pedagang di pasar banyak yang punya 2 timbangan. 1 timbangan yang jujur, satunya timbangan yang untuk menipu. Kalau mereka menjual barang ke orang lain, mereka menggunakan timbangan yang jujur, sehingga timbangannya pas. Tapi kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka menggunakan timbangan yang bohong, sehingga barang orang lain tersebut ada yang dicuri oleh dia dari timbangan itu. Rasulullah SAW segera diberi panduan oleh Allah. Allah turunkan surah Al-Mutaffifin sebagai teguran untuk mereka yang suka mencuri timbangan tersebut. Kalau sekarang di kantor-kantor, timbangan itu berubah menjadi angka kwitansi. Jadi angka kwitansi sebetulnya sedikit, disuruh belanja oleh kantor, sepakat dengan penjual barang di toko-toko itu agar di markup harganya sedikit sebetulnya, tapi dengan cara seperti itu dia digolongkan oleh Allah dengan manusia-manusia al-mutaffifin. Masalah harta dalam Al-Quran adalah masalah yang paling detail dan berkaitan dengan harta. Allah sendiri langsung turun tangan menjelaskannya. Karena Allah tidak ingin hamba-hambanya kemasukan harta haram. Karena harta haram sedikit saja masuk ke dalam tubuh seseorang, dia langsung memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti HP habis pulsa, langsung disconnect. Begitu seseorang sudah mulai kemasukan harta haram, langsung disconnect dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, perhatikan HP. Ketika HP itu disconnect, sekalipun kita pencet nomornya benar, kita pengen nelpon kepada seseorang, kita pencet nomornya benar, tapi tidak nyambung. Kenapa? Karena sudah disconnect. Sama dengan seorang yang makan harta haram, tidak ada bedanya, sedikit atau banyak. Makanya banyak orang berpikir, sama-sama masuk neraka, mending yang banyak aja sekalian. Karena oleh Allah diancam neraka. Kata Allah, wail, neraka, celaka, lil mutaffifin, bagi orang yang mencuri harta haram sekalipun sedikit. Jadi langsung dia disconnect dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat ditolak, dia berdoa tidak diterima, semua ditolak. Contoh yang paling jelas, Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, ada seorang dalam perjalanan. Seorang yang sedang perjalanan, itu dalam banyak hadis disebutkan bahwa du'aul musafir la yurad. Doa seorang musafir tidak pernah Allah tolak. Jadi seharusnya seorang musafir mustajabud doa, doanya mustajab. Nah, Rasul menceritakan ini seorang musafir. Satu. Kedua, seorang musafir ini dia berpakaian sederhana. Ash'asa aghbara, penuh dengan debu. Allah suka kepada seorang hamba yang berdoa dengan pakaian yang sederhana. Karenanya orang pergi haji, pergi umrah, itu oleh Allah suruh ganti pakaian yang sederhana. Ihram namanya.
Allah tidak suka menerima doa seseorang yang pakai baju berlapis emas, baju kebanggaan dengan mahkota yang berlapis emas, langsung berdoa kepada Allah begini. Allah tolak doa orang seperti ini. Jadi Allah bangga ketika sang hamba merendah di depan Allah Subhanahu wa taala, berpakaian sederhana. Nah, kata Rasulullah SAW, ini orang berpakaian sederhana. Asy'atsa akbar. Seharusnya orang ini diterima doanya. Karena Allah malu menolak doa seseorang yang berpakaian sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang ini dia mengangkat tangan ke langit. Rafa'a yadayhi las sama. Allah malu menolak doa seseorang yang mengangkat tangan ke langit. Jadi seharusnya orang ini diterima doanya. Perhatikan, dia musafir, mustajabud doa. Dia berpakaian sederhana, mustajabud doa juga. Dia mengangkat tangan ke langit, mustajabud doa juga. Perhatikan, semua kondisi dikumpulkan dalam orang ini. Terus yang keempat, kata Rasulullah, wa qala ya Rabb, ya Rabb. Dia memanggil nama Allah. Memanggil nama Allah, juga Allah malu menolak doa seseorang yang memanggil namanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, fada'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, panggil dengan nama-nama itu. Kita panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Rabb. Kita panggil nama Allah. Allah malu menolak doa seperti ini. Subhanallah, kata Rasulullah, ini orang sudah memenuhi syarat. 4 syarat semua dikumpulkan. Seharusnya doanya langsung diterima. Tapi sayang, wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Kondisi yang kedua, wa ghudhiya bil haram, diberi makan harta haram. Jadi ada seorang istri, seorang anak, dia tidak tahu bahwa bapaknya membawa pulang harta haram. Dia makan, dia kebagian, tertolak doanya juga. Wa ghudhiya bil haram, ghudhiya, diberi makan harta haram. Perhatikan. Yang ketiga, wa malbasuhu haram. Ada orang mengatakan, aku gak makan kok, aku pakai jadi pakaian, aku beliin pulsa saja, aku beliin bensin saja. Itu hanya perbedaan alokasi saja. Yang halal dimakan, yang haram dipakai untuk bensin. Atau dibalik, yang haram dimakan atau yang halal dipakai bensin. Itu hanya alokasi saja. Sama, dimakan juga sama. Kata Rasulullah, wa malbasuhu haram. Atau dia pakai. Dipakai untuk bensin, dipakai untuk yang lain, dan seterusnya. Tapi itu haram. Maka itu juga mempengaruhi diterimanya doa. Kata Rasulullah, anna yustajabu lahu. Tidak mungkin doanya diterima. Ibadahnya ditolak oleh Allah SWT. Inilah masalah harta dalam Al-Quran. Sangat Allah detil. Dan Allah sendiri langsung menjelaskannya. Solat saja yang merupakan rukun Islam, Allah tidak menjelaskan detil rakaat solat dalam Al-Quran. Jumlah rakaat salat subuh, salat zuhur, tidak ada dalam Al-Quran. Itu semua dalam hadis. Karenanya Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Cara haji, rukun Islam, Allah juga tidak mendetilkan dalam Al-Quran cara haji. Itu semua dalam hadis. Karena Rasul bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Kalau kamu pergi haji, ikuti aku. Tapi untuk harta, Allah langsung menjelaskan. Contoh misalnya harta warisan. Padahal penyebutan angka lebih sulit. Ketimbang mengucapkan 2 rakaat, rakaatan, 4 rakaat, 4 rakaat. Lebih gampang ketimbang 1/6, 1/4, 1/8. Coba, 1/6, as-sudus, 1/4, ar-rubu. Itu sulit pengucapannya. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang pembagian warisan. Kenapa? Ini harta. Karena ketika terlanjur ini sang hamba makan harta haram, karena tidak ikut Allah dalam pembagian harta warisan, maka dia ditolak oleh Allah semua ibadahnya. Ini dia yang penting. Makanya Allah turunkan surah Al-Mutaffifin hanya untuk mendeklarasikan sebuah ancaman yang besar bagi Allah, bahwa sekecil apapun harta haram yang kau ambil dengan sengaja, wailun, neraka ancamannya. Perhatikan Allah firman, wailun lil mutaffifin. Lalu Allah kasih contoh. Seperti apa sih pekerjaan mutaffifin itu? Allah kasih contoh seperti menjadi timbangan.
alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Jadi kalau dia apabila dia menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi. Jadi kalau orang dia beli barang dari orang lain, maka dia cek benar enggak timbangannya. Gitu. Dia tidak mau dirugikan. Tapi kalau dia yang menjual barang orang lain, dia merugikan orang lain. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk orang lain, dia langsung merugikan orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang ini dengan sebuah peringatan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah dia tidak yakin bahwa dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat? Di sini seakan Allah menegur dengan mengatakan begini. Hambaku, kenapa kamu mencuri timbangan? Kenapa kamu mengambil harta haram? Apa kamu enggak yakin bahwa nanti aku bangkitkan kamu, aku hisab kamu, dan aku tahu bahwa kamu mencuri? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak yakin bahwa aku bangkitkan mereka dan aku akan hisab kamu? Allah mengancam ini. Lalu Allah SWT menyebutkan bahwa di hari itu adalah hari yang sangat agung, di mana setiap orang akan diposisikan pada tempatnya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Allah menyebut karena ini merupakan hari penghakiman yang paling adil dan hari penghakiman yang paling benar. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan ini barakallahu adalah rahasia mengapa ada alam akhirat. Kita baru paham mengapa alam akhirat. Minta tolong di charging nih, habis baterainya. Perhatikan, di sini ada rahasia alam akhirat. Barakallahu. Karena banyak masalah di dunia yang tidak bisa diselesaikan. Banyak di dunia orang benar dianggap salah karena tidak mampu menyogok. Dan banyak di dunia orang salah dianggap benar karena dia punya kekuatan, karena dia bisa menyogok, karena dia bisa membayar, maka dia bisa benar. Karena itu, kalau ada penghakiman yang jujur, ini peristiwa besar dalam sejarah manusia. Dan itu hampir mustahil. Makanya kata Allah, di alam akhirat akan terjadi penghakiman yang jujur itu. Dan ini hari yang agung. Dengarkan Allah firman, liyaumin azim. Kata Allah, ini hari yang agung. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Azim, agung. Ini hari yang agung, kata Allah. Karena keadilan selama ini manusia cari baru tercapai sekarang, yaitu di alam akhirat. Liyaumin azim. Kenapa kok terjadi seperti ini? Karena yang menjadi hakim langsung Allah. Langsung Allah yang tidak mungkin bisa disogok. Dulu orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab sempat ngobrol di antara mereka. Mereka mengatakan, nanti kalau sampai di akhirat kita sogok itu yang menjadi hakim di akhirat. Kita kan punya uang banyak, kita punya harta banyak, kita bayar. Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah menyebutkan apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak berguna itu harta, kata Allah. Ketika menjadikan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak berguna itu harta, kata Allah. Allah sudah tolak sejak Abu Lahab ngobrol di situ,
mengatakan kita sogok, Allah langsung turun jawaban. Ma'agna anhu maluhu makasab. Gak berguna tuh harta dia. Karena di akhirat penghakiman sebenarnya. Inilah yang kata Allah, liyaumin azim. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Subhanallah, ini hari yang agung. Apa? Kenapa agung? Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia menghadap langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bersembunyi dari Allah. Tidak mungkin bisa. Pernah kejadian, ada salah seorang, dia minta izin kepada salah seorang khalifah, salah seorang pemimpin umat Islam. Dia mengatakan begini, ya khalifatul muslimin, wahai pemimpin orang Islam, ismah li an azni, izin aku berzina. Kata khalifah, fadhal, silakan. Dia gembira, dapat izin dari khalifah boleh berzina, gembira sekali. Sebelum dia berangkat, dia tanya kepada khalifah, ada syaratnya enggak? Oh, ada syaratnya. Apa? Kalau kamu mau berzina, cari tempat Allah tidak tahu. Dia mikir, di mana ya? Akhirnya setelah dia mikir, kayaknya tidak mungkin. Ya sudah, nggak usah, kata khalifah. Akhirnya nggak jadi berzina. Jadi kalau kita ingat ayat ini, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Kalau kita ingat ayat ini, kita ulang-ulang, kita akan takut kepada Allah, saudara. Coba semuanya pegang dadanya, kita ulang-ulang ayat ini. Ya, kita ulang-ulang ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ingat dulu masa lalu kita yang sering pura-pura bersembunyi dari Allah. Ingat lalu nanti ketika kita berdiri di depan Allah, kita mau mengaku apa? Coba semuanya mengakui dengan kesadaran yang dalam bahwa ini penyesalan kita. Coba baca sama-sama dengan khusyuk. Liyaumin azim, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. 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 Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah. Kita malu kepada Allah. Di depan Allah berdiri, kita membuat dosa, kita malu. Benar malu. Allah menagih, aku sudah kasih kamu segalanya. Aku kasih kamu otak, aku kasih kamu mata, aku kasih kamu tangan, kaki. Kamu gak berbuat untuk aku, kamu sibuk dengan dosa. Kamu menghadap aku dengan dosa-dosa. Malu kita kepada Allah. Benar. Tidak mungkin bersembunyi dari Allah, tidak mungkin. Inilah barakallah yang Allah ingatkan. Kenapa kamu rela mengambil yang haram? Kamu akan menghadap aku. Aku pasti bangkitkan kamu. Begitu Allah menegur kepada kita semua. Harus sadar selalu makna ini. Bawa jiwa ini. Jiwa akan menghadap Allah. Jiwa akan kita dihisab. Ingat selalu ini. Dulu para ulama setiap melewati ayat seperti ini, mereka berdiri di depan rumahnya, nggak bisa tidur sepanjang malam. Mereka berdiri di depan rumahnya sambil berjalan. Tiba-tiba sudah subuh, dia ulang-ulang. Liyaumin azim, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Dia ingat, dia bayangkan kalau aku menghadap Allah nanti di hari kiamat, aku membuat dosa-dosa, aku malu. Diulang-ulang ini ayat sampai pagi, dia menangis terus, nggak berhenti-berhenti.
liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dia ingat terus kalau aku menghadap Allah yang aku bawa maksiat, apa malunya, di mana wajahku akan aku taruh. Begitulah cara kita bermuhasabah dengan Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh Rasul sendiri. Rasulullah SAW setiap baca Al-Quran, begitu menemukan ayat seperti ini, Rasulullah SAW berhenti jenak. Tiba-tiba air mata sudah menitis. Rasulullah SAW menghentikan jenak, merenung, mengulang-ulang itu makna. Ini tradisi seperti ini diulang-ulang oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Mereka seperti ini, menemukan ayat seperti ini, diingatkan jiwanya. Mereka langsung terdiam, terhenyak, dan mereka menangis, minta ampun kepada Allah SWT. Begitu cara membaca Al-Quran. Dan itulah indahnya Al-Quran. Seperti ini kita bersama Al-Quran. Dan ini sahabat kita, Al-Quran sahabat kita, yang berani menegur kita hanya Al-Quran. Makanya kata Allah, kalau kamu tidak bisa belajar dari Al-Quran, kalau kamu tidak mau menerima nasihat Al-Quran, nasihat siapa lagi yang akan kau terima? Allah menegur orang kafir dalam surah Al-Mursalat, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawma idzin lil mukazzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kata Allah, kalau kamu tidak mau mendengarkan Al-Quran, siapa lagi yang kamu dengarkan? Kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran, siapa lagi yang kamu dengarkan? Tidak ada kebenaran melebihi Al-Quran. Begitulah kita mendengarkan Al-Quran. Begitu kita bersahabat dengan Al-Quran. Seperti ini kita bersama Al-Quran. Karenanya para ulama terdahulu, setiap mereka membaca Al-Quran, mereka merasa indah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang beriman itu menemukan indahnya dunia ketika dia bersama Al-Quran. Barakallahu, saya ingin ceritakan sejenak tentang masalah rahasia wujud ini. Ya, begini. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan masing-masing makhluknya ini alamnya sendiri-sendiri. Dan ketika ketemu alamnya, dia bahagia. Contoh misalnya ikan. Alamnya ikan air. Begitu ketemu air, gembira tuh ikan. Subhanallah. Nah, cacing misalnya. Cacing kalau di atas tanah, dia menggelepar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tanah, dia aman. Dia alamnya, dunianya di bawah tanah. Itu bahagia sekali kita di bawah tanah. Itu cacing. Dan kita orang beriman, alam kita Al-Quran. Begitu ketemu Al-Quran, kita bahagia. Makanya dipertanyakan tuh iman. Ketika seseorang menemukan Al-Quran, dia tidak bahagia. Di situ alam kita semua, yaitu kita bersahabat dengan Al-Quran. Lalu kemudian, barakallahu, Allah Subhanahu Wa Taala membagi manusia dengan dua golongan. Dan pembagian ini berdasarkan amal. Kalau seseorang perbuatannya di dunia sibuk dengan dosa, jadi daftarnya dosa ke dosa, dosa ke dosa, maksiat ke maksiat, maka orang ini disebut oleh Allah dengan penyebutan khusus namanya al-fujjar. Dari kata fajaroh, artinya perbuatan dosa. Karena perbuatannya berulang-ulang, maka al-fujjar, yaitu orang yang sudah kebal dari dosa dan tidak merasa berdosa lagi. Kebalikannya, kalau seseorang dia selalu berbuat baik, bahasa Arabnya baik, albir, maka ketika dia sibuk dengan kebaikan, majelis ilmu dia datang, kosong sedikit baca Al-Quran, kemana dia pergi tidak pernah melakukan kemaksiatan, selalu kebaikan yang dia lakukan. Subhanallah, Allah sebut orang ini dengan istilah al-abror, karena sibuk dengan albir. Jadi di sini al-fujjar, istilah al-abror. Nah, al-abror nih adalah orang yang dia saking cintanya kebaikan sampai dia tidak merasa capek berbuat baik.
Seperti seorang pelaku dosa, saking senangnya pada dosa, sampai dia tidak merasa berdosa dengan dosanya. Bapak Ibu tahu, ini saya kasih contoh. Nih, Bapak Ibu, rahmatullah. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan kalau datang ke pasar ikan? Langsung seketika apa yang tercium? Bau amis. Tapi Bapak Ibu coba lihat wajah penjual ikan dari pagi sampai duduk di situ. Apakah dia merasakan bau amis? Tidak. Kenapa? Karena bau amis itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Akhirnya tidak merasa bau amis itu. Sama dengan pembuat dosa. Ketika sudah terbiasa dosa ke dosa, maksiat ke maksiat, dosa besar ke dosa besar, akhirnya apa? Dia tidak merasa berdosa dengan dosanya itu. Kebalikannya, kalau Bapak Ibu terbiasa hidup dalam ruangan yang harum, perfume, Masya Allah. Nah, karena setiap hari ruangan Bapak Ibu selalu parfum, selalu harum, lama-kelamaan Bapak Ibu tidak merasakan harumnya itu. Kenapa? Karena harum itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Tapi coba ada orang datang dari luar, begitu masuk, waduh harum banget kamarnya, kata dia. Kenapa? Karena di luar juga ada harum seperti itu. Tapi orang yang sudah diam di dalamnya dan menjadi bagian dari keharuman itu, maka dia tidak merasakan harum itu. Kenapa? Karena sudah bersama harum itu. Sama dengan kita, barakallahu. Orang yang tidak terbiasa tahajud, berat tahajud itu. Tapi ketika dia terbiasa tahajud, itu indah tahajud itu. Dan tidak merasakan capek dia bangun. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, berat menghatamkan 1 juz dalam sehari. Tapi coba, kalau dia sudah biasa menghatamkan 1 juz sehari, maka dia merasa indah. Bahkan dia menagih lagi, menambah lagi. Sampai seperti Imam Syafi'i, dikatakan bahwa kana Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli syahrin 30 khutmah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap bulan 30 kali khatam. Berarti setiap hari 1 kali khatam. Perhatikan. Subhanallah. Bapak-bapak, Allah menyebut ini dalam Al-Quran. Perhatikan. Dengan istilah Al-Fujjar. Mari kita dengarkan Allah bercerita tentang Al-Fujjar. Allah menceritakan bahwa nanti manusia fujar ini oleh Allah akan disediakan tempat khusus untuk penyimpanan file-file dosanya, database dosa mereka. Jadi tidak bercampur dengan tempat penyimpanan file amal soleh. Jadi jangan takut ketukar. Jadi Allah sudah punya tempat yang rapi untuk menyimpan data-data dosa dan data-data amal baik. Jadi kita sudah percaya aja kepada Allah. Allah tidak mungkin menukar itu. Dan tidak mungkin ada penukaran. Dan tidak mungkin tertukar. Jadi sudah rapi begitu. Sistematis. Dan sangat rapi. Kata Allah, tempat penyimpanan itu di bawah dan gelap seperti sebuah penjara. Bahasa Arabnya penjara as-sijn. Maka kata Allah di sini sijji. Allah firman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijji. Lalu Allah ingin menggambarkan dahsyatnya dan betapa menakutkan tempat ini di bawah dan buruk. Allah menggambarkan dengan pertanyaan, wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apa itu sijjin? Jadi ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk menggambarkan itu tempat yang paling angker, menakutkan, karena di situ berkumpul semua dosa. Bayangkan barakallahu, kalau masuk ke ruangan
tempat orang berbuat dosa. Ya Allah, benar, menakutkan. Banyak gambar-gambar kepala tengkorak, menakutkan, gelap gulita. Perhatikan di sini, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu itu apa itu sijjin? Lalu Allah menyebutkan bahwa nanti semua kitab itu tentang dosa-dosa itu sudah tersegel dan sudah ada tandanya berupa nomor-nomor. Bahasa Arabnya nomor ar-raqam. Jadi itu namanya sudah tersegel. Ismul maf'ulnya markum. Kata Allah, kitabum markum. Kitab itu sudah tersegel, tidak mungkin ketukar yang lain. Jadi sudah ada saksinya, yaitu penulisnya. Sudah ternyata terapi, yaitu kitab. Dan semua diupdate. Setiap ada peningkatan perbuatan amal dosa, terupdate dengan sendirinya. Karenanya nanti dalam akhir, kata Rasulullah SAW sebuah hadis, nanti ada orang yang karena saking sibuknya dengan dosa dunia, amal buruknya itu begitu banyaknya, sampai ketika Allah panggil malaikat, bawa kitab dosa dia, malaikat menggotongnya. Orang melihat kitab dosa ini sejauh mata memandang, ala maddil basar, digotong tuh kitab dosa semua. Rasulullah bercerita tentang orang ini. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku gak percaya dengan malaikatmu. Mungkin dia bohong. Ini kitab ini bohong, dibuat-buat ini. Aku gak percaya. Aku gak pernah melakukan ini, kata dia. Kata Allah, aku panggil saksi. Maka semua Allah saksi. Malaikat Roqib, malaikat Atid, semua Allah panggil saksinya. Benar kau tulis? Benar. Ada yang diubah? Tidak ada yang diubah. Apa adanya ini. Lalu dia mengatakan, si orang ini, bohong ya Allah, aku tidak percaya. Maka kemudian Allah bertanya, lalu kamu mau saksi siapa? Dia mengatakan, la uridu ila nafsi. La uridu ila nafsi. Aku hanya mau saksi diriku sendiri. Di sini kemudian Allah tutup mulutnya. Begitu mulut ditutup, tiba-tiba tangan berbicara, kaki bersaksi. Ini yang Allah ceritakan dalam surah Yasin. Mengapa kita selalu baca surat Yasin? Karena ada peringatan ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku tutup mulutmu yang suka berdusta itu, suka menolak itu, suka cari alasan itu, dan aku bikin tangan berbicara, kaki bersaksi. Subhanallah, barakallah. Jangan dikira ini tangan milik kita, ini milik Allah. Dan semua di sini ada chip rekam. Ada chip rekam yang berbicara. Lalu kata Allah, kau belum cukup? Sekarang aku perintahkan kulit itu berbicara. Tiba-tiba semua kulitnya berbicara, semua celahnya berbicara. Dia kaget. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Berbicara pada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau berbicara? Aku sudah merawat kamu, aku urus kamu, aku jaga kamu. Kenapa kau menyerang aku? Kenapa? Kulit menjawab, Allah yang membuat aku berbicara, dan Allah bisa membuat segala sesuatu berbicara. Barakallah. Perhatikan, rapi Allah punya sistem. Makanya jangan coba menipu Allah. Bahkan setiap celah bumi Allah siapkan untuk saksi.
Allah firman dalam Al-Quran, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi berbicara. Kenapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini. Rasulullah menjelaskan apa kata Rasulullah? Qalatil ard, bumi berbicara. Fa'ala fulan yawma kada wa kada fi saati wa kada wa kada ala dhahri. Fi saati kada wa kada ala dhahri. Si fulan telah melakukan perbuatan demikian, jam sekian, hari sekian, di atas punggungku. Semua rekamannya. Makanya berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan kalau kamu selesai sholat fardu, bergeser sedikit supaya saksi bumi merekam kita sedang sholat, sedang sujud dan sebagainya. Nah, kita sedang duduk di sini nih, ini semua nanti akan menjadi saksi bahwa kita pernah mendengar Al-Quran, kita pernah belajar ilmu agama di sini. Masya Allah. Nah, itulah barakallahu bahwa nanti semua kitab itu sudah terekam sekali, sudah rapi. Kata Allah, celaka siapa yang mendustakan ini. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Siapa mendustakan ini, celaka pasti. Lalu disebutkan apa saja yang membuat mereka celaka. Pendustaan apa saja yang membuat mereka celaka. Pertama, kata Allah, dia suka mendustakan adanya hari kiamat. Dia tidak yakin bahwa nanti akan dibangkitkan lagi. Dan dia tidak yakin akan dihisab. Dia mengatakan itu bohong. Surga itu hanya ilusi. Ini saya dengar banyak orang-orang liberal mengatakan seperti ini. Jadi surga itu hanya ilusi, neraka itu hanya menakut-nakuti. Itu nggak ada, kata mereka. Mereka menolak itu, keyakinan seperti itu. Maka dari keyakinan seperti ini, maka kemudian dia berani berbuat dosa. Kenapa? Nggak ada akhirat. Kata Allah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi mereka mendustakan hari kiamat. Ini penyebab utama mengapa mereka masuk neraka. Tidak yakin akan dihisab. Hampir semua alasan yang paling pokok yang membuat mereka masuk neraka, kata Allah dalam Al-Quran, karena mereka tidak yakin akan dihisab. Ini Allah ceritakan dalam surat An-Naba. Allah ceritakan dalam surat ini lagi, diulang-ulang oleh Allah tentang masalah ini. Dan di sini barakallahu Allah menyebutkan mengapa mereka mendustakan dalam akhirat. Kenapa? Kata Allah ceritakan. Pertama, karena mereka ingin suka berbuat dolim. Ingin suka berbuat seenak nafsunya. Melampaui batas. Bahasa Arabnya melampaui batas disebut tadi. Pelakunya mu'tadid. Kata Allah di sini disebutkan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Jadi ketika seseorang suka berbuat seenak nafsunya, suka melampaui batas, maka dia lama kelamaan akan mendustakan dalam akhirat. Itu pertama. Penyebab kedua, kenapa dia suka mengingkari dalam akhirat? Kata Allah, karena dia suka berbuat dosa. Bahasa Arab dosa al-ithm. Pelakunya disebut al-athim. Jadi seorang yang tidak suka berhenti berbuat dosa disebut al-athim oleh Allah. Allah firman di sini, athim wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Penyebab ketiga, mengapa dia menolak keyakinan dalam akhirat? Yang ketiga, dia menuduh Al-Quran. Bahwa Quran ini bukan firman Allah.
Dia hanya kumpulan dongeng-dongeng terdahulu. Disebut bahasa Arabnya asatir. Kalau dalam bahasa Inggris disebut mitos. Ya, bahasa populer disebut mitos. Jadi hanya cerita-cerita dongeng, bukan panduan, kata dia. Di sini Allah firman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwali." Perhatikan, ada berapa sudah? Suka melampaui batas, pertama sebut apa? Mu'tadil. Ya, pertama apa? Bahasa Arabnya mu'tadil. Ya, sama-sama. Mu'tadil. Lagi. Mu'tadil. Yang kedua, suka buat dosa sampai dia tidak merasa berdosa dengan dosanya. Sebut asim. Lagi. Lagi. Pertama. Yang kedua, asim. Yang ketiga, dia menuduh Al-Quran sebagai asatir. Ya, asatir. Nah, itu dia, mereka menuduh begitu. Jadi, pertama, mu'tadil. Dua, asim. Ketiga, asatir. Itu mereka tuduhannya. Nah, dari kebiasaan tiga ini, maka dosa-dosa itu menumpuk di hatinya. Tadinya hanya berupa noda, tambah lagi menumpuk, tambah lagi menumpuk, sampai kemudian menutup hatinya. Dalam bahasa Al-Quran, tumpukan dosa itu yang sampai menutup hati disebut ron. Kata Allah apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kebiasaan dari tiga hal tadi itu, maka dia buat dosa, dosa menumpuk menjadi ron. Ron itu tumpukan dosa yang sudah dihapus. Seperti Bapak Ibu punya baju putih, dikena tinta. Belum habis tinta yang pertama, tambah tinta yang kedua, yang ketiga, yang keempat, akhirnya sudah menjadi melekat, tidak mungkin dihapus lagi. Itulah namanya ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qulub, hati, jamak daripada al-qalb. Nah, orang seperti ini jelas barakallahu, hati sudah tertutup. Kalau hati tertutup, kira-kira mau nggak menerima nasihat? Tidak mungkin. Itulah hati orang kafir. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Adzabun azim, ya. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Perhatikan. Benar. Sudah tertutup tuh hati. Maka dia menolak. Dikasih menolak, tidak mau menerima. Itulah orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Maka otomatis ada berita tentang hari kiamat ditolak, surga ditolak, tidak pernah mau. Karena dia terbiasa menolak dan hati sudah tertutup, kata Allah, orang seperti ini sampai kapanpun, sampai di akhirat pun, kata Allah, tidak mungkin dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Allah mahjub. Mahjub artinya tertutup dari Allah sebenarnya sudah. Dia sudah tidak bisa mungkin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka dia akan tertutup, tidak mungkin melihat wajah Allah. Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan di surga bertingkat-tingkat. Tahap pertama, kebahagiaan jasmani. Allah penuhi kebutuhan jasmani. Kita kasih makan apa saja. Semua kebutuhan jasmani Allah kasih. Begitu dia sudah senang. Bapak Ibu tahu, makanan di surga setiap satu buah
Kata Rasulullah SAW, kullu samratin lahu sab'una ta'min. Setiap satu buah mempunyai 70 rasa. Jadi tidak pernah bosan kita di surga. Dan kita makan-makan tidak pernah kekenyangan. Tidak pernah kita buang air ke toilet. Karena di surga nggak ada toilet. Jadi kita punya sistem metabolisme Allah ubah sistemnya. Berbeda dengan sekarang. Kita tidak punya keinginan untuk buang air. Dan tidak ada orang mengalami berat badan, tidak ada. Jadi kita makan-makan, Allah atur sebegitu rupa. Itu surga. Nah, begitu mereka senang jasmani, Allah tawarin. Hal azidukum. Apakah kalian mau aku tambah nikmat kalian? Semua di surga mengatakan, ya Rabb, hal hunaka aksar min hada. Ya Allah, apakah ada kenikmatan melebihi ini? Allah kemudian mengucapkan, Al-an u'tikum ridwani. Aku beri kepadamu keridhoanku. Ini dia yang Bapak Ibu katakan. Kita hanya mengharap ridho Allah. Itu maksudnya ini. Kenikmatan di atas kenikmatan jasmani. Ketika itu kemudian mereka mendengar Allah ridho. Fala sakhot ba'dal yaum. Tidak ada lagi kemurkaan Allah. Allah tidak pernah murka lagi setelah itu. Silahkan berbuat apa saja di surga. Allah tidak akan murka. Maka ketika itu mereka mengalami kebahagiaan psikologis. Kebahagiaan jiwa. Senang. Plong. Bapak Ibu tahu kalau seseorang dibebaskan. Ayo bebas apa saja. Senang dia. Tadinya dia takut salah, takut ditegur. Tapi kemudian dia ada perintah. Gak apa-apa. Lakukan apa saja. Dia senang. Dia plong. Subhanallah. Itu kebahagiaan jiwa. Tadinya hanya jasmani. Sekarang ada kebahagiaan jiwa. Begitu mereka senang, bahagia, ini puncak kebahagiaan. Allah tanya lagi, hal azidukum ala hada. Wahai ahli surga, bagaimana kalau aku tambah lagi kebahagiaan kalian? Mereka mengatakan, ya Rabb, hal hunaka aksar min hada. Apakah ada melebihi ini? Farufi al-hijab. Allah membuka hijab. Allah menampakkan dirinya. Subhanallah. Ini kebahagiaan tak terhingga. Kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kebahagiaan tak terhingga. Ini yang kita rindukan. Subhanallah. Barakallah. InsyaAllah kita semua melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Satarawna rabbakum kama tarawna hadal badr. Suatu malam Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, mengajak melihat bulan purnama. Begitu nampak bulan purnama, kata Rasulullah, Satarawna rabbakum kama tarawna hadal badr. Kau akan melihat Tuhanmu, melihat Allah nanti di hari kiamat di surga, seperti engkau melihat bulan purnama, tidak silau sama sekali. Subhanallah, barakallah. Ini kebahagiaan. Puncak kebahagiaan di surga. Tapi apa nasib mereka? Mereka yang sebenarnya dosa al-fujar, kata Allah. Kalla nih, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Di sini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka tertutup, tidak sempat, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak kasih kesempatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah penderitaan mereka berlipat-lipat. Sudah dalam gelap, tidak sempat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika kemudian dari tumpukan dosa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala melempar mereka ke neraka. Summa innahum lasalul jahim. Mereka dilempar ke neraka oleh Allah subhanahu. Begitu mereka masuk neraka, mereka meraung-raung, mereka menangis, mereka tidak kuat. Bayangkan barakallah. Bapak Ibu tahu apa kata Rasulullah? Inna ahwana ahlin nari adab. Paling ringannya siksa neraka. Ini paling ringannya. Sekarang bayangkan paling ringannya ini. Rajulun wudi'a tahta qadamaihi jamratan. Seorang diletakkan, disuruh pakai sandal di neraka. Pakai sandal. Pas dia pakai sandal, fayaghtali dimaghuhu. Seketika otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan di neraka. Sekarang kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya itu api neraka.
Makanya ada orang mengatakan dengan enaknya, gak apa deh masuk neraka sedikit. Gak ada masuk neraka sedikit begitu. Kamu seenaknya ngomong begitu. Itu pedih neraka itu. Jangan coba-coba masuk neraka. Caranya gimana? Jangan coba buat dosa. Itu caranya. Karena setiap dosa bahan bakar neraka. Kata Allah, summa innahum lasalul jahim. Mereka minta tolong. Mereka manggil malaikat Malik. Ini saya sering ceritakan di beberapa pertemuan, tapi mungkin saya ingatkan lagi masalah ini. Jadi mereka manggil malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Memang tugasnya hanya menemui penghuni neraka. Begitu mereka panggil, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Malaikat Malik tidak menjawab. Kecuali setelah 1000 tahun. Dan sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun di neraka. Barakallah. Begitu menjawab, malah dimarahi itu penghuni neraka. Dia mengatakan, khafif anna yaumil azab. Wahai malaikat Malik, tolong cuti sehari, saya cuti sehari. Minta cuti sehari. Gak ada cuti. Azab terus menerus, gak berhenti-berhenti. Itu di neraka. Bahkan apa kata malaikat Malik? Ini dia. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini dia yang dulu kau dustakan. Rasakan itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Barakallah. Inilah gambaran betapa sedihnya menjadi para pendosa. Sampai di sini selesai cerita tentang manusia fujar. Dan tinggal separuh lagi surah Al-Mutaffifin, masih panjang. Nanti kita akan mendapatkan cerita tentang manusia abror. Bagaimana indahnya surga. Subhanallah. Bagaimana lapisan-lapisan keindahan surga. Itu luar biasa. Kita akan ceritakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi selanjutnya, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau mengajukan kertas, pertanyaan juga nggak apa-apa, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya tentang mengurangi timbangan itu di Mutaffifin. Sebenarnya yang diceritakan di Mutaffifin itu sebenarnya masih terjadi sampai sekarang dan itu begitu lumrah. Di kasus ini kebetulan saya seorang pedagang. Ya, saya berdagang di toko bahan bangunan. Itu misalnya saya beli paku atau seng 1 roll itu dari supplier bilangnya 50 meter. Ternyata kalau dihitung benar-benar cuma 49. Begitu juga dengan paku. Kita bilang 1 dus 25, pas dihitung benar-benar ternyata nggak mungkin 20 kilo. Dan itu saya jual kembali ke pelanggan. Itu bakal saya kena imbasnya juga gitu. Jadi kan cuma perantara doang, coba kena imbasnya apa banget gitu. Iya, itu aja. Makasih. Ya udah, pengalaman seperti itu nanti begitu beli lagi sampaikan ke pihak pertama itu mengatakan, Pak, ini kami mengalami seperti ini, tolong Bapak lengkapi gitu, biar saya nggak kena dosanya. Hah? Non Muslim ya. Nah kalau begitu Bapak, abang nanti pas menjual bilangin, Ibu ini dari aslinya begini, jadi saya jual seperti ini. Mohon Ibu ridho aja gitu, karena memang saya nggak ngurangin apa adanya begitu. Gitu. Seperti itu aja.
Jadi belak-belakan aja apa adanya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Allah nggak akan pernah menolak rezeki seseorang. Jangan takut tidak laku. Ada rezekinya nanti. Yang penting kita jujur. Semoga Allah berkahi insyaallah. Kalau Muslim kan diajarin juga itu. Non Muslim diajarin juga nggak benar kan? Dari kamu bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mungkin ada sedikit yang mengganjal di dalam pemikiran saya pada ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin, kata wailun yang pernah saya ketahui itu kan adalah bentuk masdar sebuah kalimatul adab yang berbentuk masdar, artinya bermakna kecelakaan yang besar, wailun. Yang menjadi ganjalan saya ketika ayat tersebut dalam bentuk masdar, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yang saya menjadi bingung akhirnya memahami. Yang pertama adalah apakah kecelakaan yang besar terhadap orang-orang yang mengurangi timbangan tadi itu berupa sebuah doa, artinya semoga celakalah orang yang berbuat kecurangan begitu, atau yang kedua ini adalah sebuah ketetapan. Jadi Allah menetapkan bahwa orang yang berbuat curang itu hukumnya celaka. Itu yang saya masih mengganjal. Yang pertanyaan yang kedua Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui bahwa surat Al-Mutaffifin kalau tidak salah muttafaq alaih ini adalah surat Makkiyah, itu Ustadz ya. Biasanya kalau surat-surat Makkiyah itu adalah lebih cenderung kepada akidah dan dakwah Nabi dalam rangka mengenalkan Islam dan Tuhan dan Allah begitu kepada kaum kafirin. Cuman ketika pada ayat ini diterangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, saya menjadi agak ada sedikit pertanyaan. Loh, kita berdakwah memperkenalkan Tuhan saja belum berhasil pada saat itu, ketika ayat-ayat Makkiyah itu kan dakwahnya masih mengenai tentang ketauhidan gitu loh. Kenapa ini malah ada dakwah yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah? Mungkin makna filosofinya bisa diterangkan Ustaz sehingga saya bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masdarnya wailun di situ lebih bermakna kepada ketetapan. Jadi Allah menetapkan bagi orang-orang yang mencuri timbangan atau mengambil harta haram sekalipun sedikit bahwa dia celaka. Celaka di dunia dengan kesengsaraan, dia tidak percaya orang, kehilangan kepercayaan, kehilangan dan sebagainya. Dan celaka di akhirat, dia dijamin masuk neraka dengan ketetapan itu. Jadi itu ketetapan. Bukan maknanya sebagai doa, bukan, tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi itu saya sudah jelaskan bahwa surat Al-Mutaffifin ini madaniyah. Jadi dia itu menegur orang-orang di kota Madinah yang tadi waktu itu dia sedang mencuri timbangan. Makanya para ulama tafsir mempertegas bahwa berdasarkan ayat ini yang pembukaannya itu mereka mentarjih bahwa surah Mutaffifin madaniyah bukan makkiyah. Ya, terima kasih. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi di surat ini tentang timbangan tadi Pak, yang aplikasinya di
kehidupan modern tadi Pak Ustadz menyampaikan itu menyangkut masalah-masalah perubahan-perubahan. Kalau yang di masa lalu dalam surat ini adalah timbangan kontekstual, di masa sekarang adalah penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Ini yang memang relevan. Tapi bagi kami dan mudah-mudahan juga buat adik-adik yang muda-muda ini bisa menjadikan nanti penjelasan malam ini menjadikan pedoman dalam menuntun karir di waktu yang akan datang yang penuh dengan masalah abu-abu. Nah, bagi kami yang sudah lebih berusia, Pak Ustaz, hal-hal yang tadi yang sudah menjadi sesuatu yang normatif, yang tadinya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sesuatu yang wajar dan normatif di masyarakat dan di kehidupan para birokrasi kita. Nah, kalau itu sudah berjalan, kemudian tadi dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan di masa setelahnya, maka semua akan hilang tertutup dengan kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menebusnya yang kira-kira bisa strict langsung ke arah bahwa kita ingin menghapus jejak yang lalu itu dengan apa yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pedoman adik-adik dan yang mudah-mudahan bahwa hal-hal yang demikian adalah bisa dihindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua macam dosa dari segi kapasitas. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian ada dari dosa besar dan kecil ini ada caranya, cara menghapusnya. Kalau dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya setiap kali kita berbuat baik. Setiap kali kita wudhu terhapus dosa kecil. Kita sholat, antara sholat ke sholat menghapus dosa kecil. Kita bersedekah menghapus dosa kecil, dan seterusnya. Kita menghadiri majelis ilmu menghapus dosa kecil. Kita berjalan dari rumah ke masjid menghapus dosa kecil. Antara Jumat ke Jumat dosa kecil kehapus. Umroh ke umroh dosa kecil kehapus, dan seterusnya. Terus dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Lalu kemudian ketika ditanya bagaimana caranya tobat, maka di sini dibagi dua lagi dosa besar ini. Dari segi relasi, kalau tadi kapasitas, ini segi relasi. Ada dosa hubungan dengan Allah, ada dosa hubungan dengan makhluk. Kalau hubungan dengan Allah, maka cara menghapusnya 3. Pertama, ayyuk li'anil ma'siyah. Ditinggalkan dosa itu, tidak mengulangi lagi. Jadi tidak mengulangi lagi, maka dia tinggalkan dosa itu. Yang kedua, ayyan dama ala fi'liha, dia menyesal. Kalau tidak menyesal, maka dia tidak akan pernah dianggap tobat. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Dia menjadi orang soleh setelah itu. Jadi tidak pasif, dia bersungguh-sungguh untuk menjadi orang soleh, menjadi orang yang beramal baik dan seterusnya. Ini kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa hubungannya dengan makhluk, maka ditambah satu lagi. Jadi yang 3 tadi termasuk, tambah satu lagi, yaitu hendaklah dia menyelesaikan hak makhluk tersebut. Kalau dia pernah korupsi, kembalikan itu harta korupsi kepada yang dia korupsi, entah perusahaan atau negara dan sebagainya. Kembalikan itu. Nah, ini ada yang bertanya tadi itu, bagaimana kalau sudah terlanjur kami mengambil harta dan sebagainya? Itu dikeluarkan. Dikeluarkan. Disedekahkan pun nggak dapat pahala. Karena ada seorang sahabat, dia itu dulu pernah pedagang khomer sebelum diharamkan. Begitu Rasulullah mengumumkan diharamkannya khomer, lalu dia berdiri pada Rasulullah, ya Rasulullah, innama ana rajulun kanat hadhihi maksabati. Aku seorang pedagang khomer dulu. Fa taqabtu minhu malan, sekarang aku punya harta banyak dari itu. Mau diapain tuh? Afa asaddaq anhu, apakah aku bersedekah dengannya dan sebagainya? Rasul menjawab, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya tidak dikasih pahala orang yang berinfak dengan harta haram. Ya sudah, dikeluarkan aja, dibersihkan hartanya. Dengan segala kemampuan dia bersihkan. Itu dia yang
yang diajarkan untuk kita menghapus dosa. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau ibu-ibu belanja di pasar, biasanya kan itu lagi ditimbang, udah selesai timbangannya pas, kita suka tambahnya gitu kan, dilempar-lempar ke kita kan nggak tahu apakah pedagangnya itu ikhlas atau enggak, atau ridho gitu. Kadang-kadang sampai bilang udah bu, tapi masih terus aja. Yang nambah siapa tuh? Tidak, Yang beli. yang beli itu suka nambah bang gitu. Jadi nah itu termasuk apa? Lalu kadang-kadang juga kan kalau nawar, kan udah nawar, nggak bisa gitu, udahlah 1.000 ya bang, udah nggak tahu dia sambil main. Di antara syarat transaksi dalam Al-Quran disebut antarodin, harus saling ridho. Tijaratan antarodin, saling ridho. Ketika tidak ridho satu-satunya, maka menjadi tidak diberkahi oleh Allah. Itu. Jadi kata Rasulullah, burikalahum. Dia akan diberi keberkahan oleh Allah, baik yang membeli atau yang menjual. Tapi ketika satu tidak rela, maka tidak diberkahi, yang beli tidak diberkahi dan sebagainya. Tapi itu termasuk dosa kecil ya? Sebaiknya tidak dilakukan, ya. Ini tidak dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau tanya, untuk dosa-dosa yang disebutkan tadi, ada dosa besar dan dosa kecil dan cara kita menghapusnya. Bagaimana kalau ada dosa yang kita lupa, Pak Ustadz? Itu gimana? Atau ya kita nggak sadar, lupa gitu Pak? Ya. Perbanyak amal sunnah, karena amal sunnah itu tugasnya menutupi kekurangan kita masa lalu. Jadi gini, Allah subhanallah, Allah maha bijak nih Bu, Pak. Allah maha bijak. Hampir setiap yang wajib-wajib Allah dampingi amal sunnah. Karena Allah tahu bahwa tidak mungkin seseorang bisa sempurna melaksanakan yang wajib itu. Kita sholat fardu misalnya, sholat duhur misalnya, nggak yakin kita bisa sempurna. Mungkin khusyuknya kurang, mungkin wudunya tadi ada salahnya dan seterusnya. Makanya Allah mendampingi yang wajib itu dengan sholat sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah dan seterusnya. Kenapa? Karena itu untuk menutupi kekurangan itu. Puasa misalnya, puasa Ramadan, Allah dampingi dengan puasa sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid dan seterusnya, ada puasa Daud dan sebagainya. Itu untuk menutupi kurangan yang fardu-fardu itu. Nah, nanti di hari kiamat ketika tiba penghisaban, Allah cek tuh yang fardu-fardu, terutama sholat. Nah, ketika ternyata sholatnya banyak kurangnya, Allah tanya, hallahu min tatawwu, ada enggak yang sunnah-sunnah dia kerjakan? Ketika ada, langsung diambil malaikat, ditempel-tempelin, ditutupin itu semua. Nah, yang sedih kalau ternyata dia malas mengerjakan yang sunnah. Begitu yang fardu kurang, lalu kemudian sudah tidak ada, maka terpaksa harus melewati dulu screening di neraka dulu, sesuai dengan porsi dosanya itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mengampuni kita semua insyaallah. Saya lagi mau tanya. Terakhir. Saya tanya. Gratis. Ya, barakallah, kita doakan nih ayahanda kita, Bapak Haji Salahuddin Wahid. Ya. Semoga beliau selalu sehat. Hari ini hari ulang tahun beliau ya. Ya, semoga Allah berkahi hidupnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah melimpahkan rezekinya, rezeki kesehatan, rezeki ketenangan jiwa, dan semoga semua keturunan-keturunannya dijadikan anak soleh insyaallah. Dan kita semua yang mendoakan juga dikumpulkan bersama beliau di surga insyaallah. Amin. Juga Ibunda Aisyah di sini beliau sedang sakit.
Semoga Allah menyembuhkannya. Ya, Bunda Aisyah ya. Tuan rumah kita kan? Ya, semoga Allah menyembuhkannya. Allahumma shfi ummana Aisyah, Allahumma shfiha. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha shifaan tam. Allahumma shfiha shifaan tam. Allahumma azri ala min sadiha. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syarrin yu'dhiha. Allah shfiha. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma yadun hadir. Allahumma shfiha shifaan taman. Allahumma shfiha shifaan taman. Anta syafi la shifa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barakallah, baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah, tahu enggak kata Rasulullah, siapa yang hadir majlis ilmu lalu membaca doa akhir majlis, Allah ampuni semua dosa yang lalu. Yang belum baca ucapkan lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu rahimakumullah, penutup saya ingin cerita sebuah kejadian. Malam itu sangat dingin. Hujan sedang turun. Udara musim dingin begitu mencekam di negeri itu, di kota itu. Tiba-tiba ada seorang lari menuju masjid di tengah malam itu. Begitu dia berusaha membuka pintu masjid, ternyata pintu masjid tertutup. Akhirnya dia berusaha untuk melindungi tubuhnya yang begitu tercekam kedinginan. Dia menepi ke tembok masjid. Begitu dia menyandar ke masjid, tiba-tiba pandangannya terarah ke sebuah lampu nyala api yang tidak jauh dari masjid itu. Lalu dia terpikir ingin mendekat ke lampu itu, ingin menghangatkan dirinya. Dia segera pindah dari tempat itu menuju tempat menyalanya api itu. Begitu sampai di tempat itu, dia melihat ternyata itu sebuah warung kecil. Di dalamnya ada seorang sedang membuat roti. Dia minta izin, bolehkah aku berteduh di sini? Oh silahkan. Aku ingin menghangatkan diriku, aku kedinginan. Oh silahkan, kata pembuat roti itu. Dia menatap wajah pembuat roti itu. Dia melihat mulutnya tidak berhenti mengucapkan istighfar. Tidak berhenti. Setiap mengadu adonan dari tepung itu sampai dia menjadi roti semua itu, dia tidak pernah berhenti baca istighfar. Lalu orang ini mengatakan, kamu selalu baca istighfar? Iya. Lalu dia mengatakan dengan yakin, berarti semua yang kau inginkan tercapai? Iya. Alhamdulillah, semua yang aku inginkan sudah tercapai. Tinggal satu yang belum aku capai. Apa? Aku ingin bertemu seorang imam yang dia itu sangat alim, dia ilmunya banyak. Aku ingin melihat wajahnya, aku ingin keberkahannya, aku ingin melihat wajahnya. Aku tidak sempat selalu menghadiri majelis taklim dia karena aku bikin roti di sini. Aku ingin ketemu dia. Lalu orang itu berkata yang tadi datang, siapa imam itu yang kau maksud? Imam Ahmad bin Hanbal. Kata dia, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Allah penuhi malam itu keinginannya. Barakallah, jangan bosan baca istighfar dimanapun Bapak Ibu berada. Allah firman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Allah, kau baca istighfar. Kau ingin harta, aku kasih harta. Kau ingin hujan, aku kasih hujan. Kau ingin anak, aku kasih anak. Kau ingin kebun, aku kasih kebun. Barakallah, jangan bosan baca istighfar. Sungguh, apapun yang Ibu inginkan, Allah akan kasih. Hanya puji Allah, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu aja ucapkan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, siapa yang sibuk memuji Allah sampai tidak sempat minta, maka Allah kasih apa yang dia inginkan sebelum dia minta.
Subhanallah. Puji Allah, istighfar, tasbih, jangan berhenti dimanapun kita berada. Saat kita nyuci pakaian, saat kita mengantarkan anak ke sekolah, di kantor, di mana, jangan berhenti baca istighfar. Itulah kunci kebahagiaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.